Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yang berjudul teks ulasan. Sebelum kita masuk ke materinya, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita inginkan bisa terwujud dan semoga Allah selalu memberi kesehatan bagi kita semua dan keluarga kita semua. Amin. Baiklah, kita masuk ke materinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pengertian teks ulasan. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan teks ulasan. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri teks ulasan. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis teks ulasan. Yang kelima, mengidentifikasi struktur teks ulasan. Yang keenam, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks ulasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian teks ulasan. Teks ulasan berisi ulasan, tanggapan, kupasan, atau komentar mengenai suatu karya. Yang kedua, tujuan teks ulasan. Tujuan teks ulasan adalah untuk memberikan komentar terhadap kualitas suatu karya. Yang ketiga, ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan yang pertama adalah teks ulasan memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Berikutnya, ciri-ciri teks ulasan yang kedua. Ciri teks ulasan yang kedua adalah menyampaikan pendapat atau opini berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya yang diulas. Berikutnya kita membahas tentang jenis teks ulasan. Jenis teks ulasan yang pertama adalah teks ulasan informatif. Teks ini berisi gambaran singkat, umum, dan padat sebuah karya. Jenis teks ulasan yang kedua yaitu teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif ini berisi gambaran detail setiap bagian hasil karya. Biasanya dilakukan pada sebuah karya fiksi. Jenis teks ulasan yang ketiga yaitu teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis berisi ulasan terperinci sebuah karya yang mengacu suatu metode ataupun pendekatan ilmu pengetahuan dan dilakukan secara objektif serta lebih kritis. Nah, yang kelima, kita membahas tentang struktur teks ulasan. Struktur yang pertama adalah identitas karya.
Berikutnya adalah orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Jadi, struktur tes ulasan itu ada 6. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, identitas karya. Berisi identitas yang diulas. Pada buku meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan ISBN. Pada film meliputi judul film, sutradara, pemeran, produser, dan tanggal tayang. Orientasi berisi pengenalan gambaran umum sebuah karya yang diulas. Jadi orientasi ini berisi tentang gambaran umum. Berikutnya, sinopsis. Berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis ulasan terhadap isi karya yang diulas. Atau berisi ringkasan. Berikutnya, analisis. Berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas, seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Berikutnya, evaluasi. Berisi paparan kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Kemudian yang keenam, rekomendasi. Berisi simpulan dan saran pengulas. Rekomendasi berfungsi mengajak, meyakinkan, dan memberi informasi kepada pembaca untuk menikmati karya yang diulas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 6 tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Bagian pertama, menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Nah, itu tadi materi tentang teks ulasan. Nah, sekarang adalah penilaian pertama untuk teks ulasan. Yang harus kalian lakukan adalah carilah makna istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, makna dari atau arti atau pengertian dari tes ulasan. Yang kedua, pengertian dari tes ulasan informatif. Yang ketiga, tes ulasan deskriptif. Yang keempat, tes ulasan kritis. Yang kelima, identitas karya itu apa? Yang keenam, orientasi itu apa? Sinopsis itu apa? Analisis itu apa? Evaluasi itu apa? Rekomendasi itu apa? Jadi kalian jelaskan istilah-istilah yang ada ini. Jumlahnya ada 10. Ini adalah penilaian yang pertama. Kalian mencari makna istilah atau pengertian dari istilah-istilah tersebut. Berikutnya, penilaian kedua.
buatlah satu kalimat dengan menggunakan konjungsi penerang, yaitu bahwa. Buat satu kalimat yang terdapat kata bahwa, kemudian buat lagi satu kalimat yang dalam kalimat tersebut terdapat kata yakni, kemudian yaitu, kemudian konjungsi temporal menggunakan kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, kemudian konjungsi penyebab, karena, sebab. Jadi, penilaian yang pertama, kalian mencari makna istilah, kemudian penilaian yang kedua ini, kalian membuat kalimat. Kalau di jumlah itu ada 7 kalimat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 kalimat. Jadi totalnya ada 19, 10 tambah 9. Untuk penilaian 1 dan 2, silakan dikerjakan di kertas binder, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan di link berikut. Nah, untuk foto tugasnya, kalau jawaban kalian lebih dari 2 halaman, 2 lembar, maka pengumpulan fotonya silakan dikolase atau digabungkan. Nanti untuk linknya ini, kalau tidak bisa diklik atau tidak bisa ditulis, nanti bisa ditanyakan di grup WA. Sama, jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di WA grup Bahasa Indonesia. Untuk materi hari ini sudah selesai. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan pada materi hari ini bisa diterima, bisa dipahami. Seandainya ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung tanya di WA grup tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.